Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada tanggal 13 Januari 1965, sekitar subuh di desa Kanigoro yang terletak tidak jauh dari kota Kediri. Ribuan orang-orang PKI menyerbu tempat training center pelajar Islam Indonesia. Kecuali melakukan pemukulan terhadap seorang kiai dan beberapa orang guru, mereka menginjak-injak kitab suci Al-Quran. 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Januari 1965, di suatu desa juga di Kediri, ribuan orang-orang PKI menyerang petani Sudarno dengan dalih sengketa sawah. Karena memang secara ideologi mereka seperti itu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, terutama nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan ke atas junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Oke teman-teman, Alhamdulillah kali ini kita berjumpa kembali dalam acara kita, yaitu Podcast Amanah. Acara ini adalah program sinergi dakwah Dompet Peduli Amanatul Ummah sekaligus publikasi program Dompet Peduli Amanatul Ummah untuk pengembangan program-programnya.
Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema sifat-sifat orang kafir yang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Kali ini sebagai narasumber kita yaitu Ustadz Ridwan Fadil. Beliau ini adalah Ketua Bidang Dakwah Yayasan Wakaf Amanatul Ummah. Beliau adalah Dai Yayasan Wakaf Amanatul Ummah yang sudah banyak malang melintang berdakwah di wilayah kerja Kabupaten Poso, Kabupaten Touna, dan sekitarnya. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Keluarga, Ustaz? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Kesehariannya apa ini, Ustaz? Selain dakwah, Ya, mengajar di mau mengajar ya. Pondok Pesantren Amanah Putri, ya, juga sebagai mentor di metode Solati. Oh iya, metode Solati. Solati itu kan, ya, kaitannya dengan makna bacaan-bacaan sholat, doa-doa di dalam sholat itu. Masya Allah. Nah, Subhanallah. ini kita tawarkan semuanya kepada jamaah sekalian, ya, para pemirsa. Kalau ada yang minat nanti kita Menghubungi khusus untuk metode Solati. Ya. Beliau memang saat ini telah mengembangkan suatu metode yang dinamakan metode Solati, dan beliau siap untuk memberikan pengajaran ya Ustaz ya. Bisa dikumpulkan nanti, kemudian beliau siap untuk membuat halaqah atau majelis jamaahnya untuk diajarkan metode tersebut. Nanti beliau siap atau bisa menghubungi kami, akan kami sambungkan langsung kepada beliau. Boleh juga langsung ketemu beliau. Warung bagaimana, Ustaz? Ya, itu. Alhamdulillah, Masya Allah, hanya jalan dua-dua ya. Alhamdulillah, subhanallah. Semoga apa yang Ustadz usahakan, baik itu untuk umat maupun untuk keluarga, bisa menjadi berkah dan ditambah rezekinya, dijadikan juga sebagai amal jariah. Amin. Di akhirat kelak. Baik, Ustadz, mungkin kita langsung kali ini kita mengangkat tema sifat-sifat orang kafir yang tertuang atau yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim. Kita masuk aja ini, Ustadz. Mungkin Ustadz bisa menjabarkan awal dulu pendahuluan seperti apa sifat-sifat orang kafir tersebut yang sudah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, mungkin sebelum kita kepada sifat, ya kita mau kenal dulu siapa orang kafir itu. Ya. Karena di dalam kata kafir itu sendiri diabadikan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kafirun. Ya. Makanya Al-Kafirun itu adalah orang-orang kafir. Bagaimana Allah kemudian memberikan sifat-sifat itu di dalam surat Al-Kafirun juga. Ya. Karena peribadatan mereka itu bukan kepada Allah. Ketundukan mereka bukan kepada Allah, tetapi lebih kepada hawa nafsu, kepada dunia, ya, kepada selain Allah intinya, kepada mungkin jabatan, mungkin satu zat yang tidak diketahui lah. Itu mereka ke sana, ya, artinya secara ketundukan ke sana. Ya. Maka Allah juga memberikan keterangan kaitannya dengan siapa orang-orang kafir itu di dalam surat Al-Bayyinah, di dalam ayat yang ke-1 itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, itu ayat ini kan artinya secara lafdiyah itu begini. Lam yakunil ladzina kafaru, orang-orang kafir itu tidak akan menjadi, ya. Min ahlil kitab, siapa mereka orang-orang
siapa mereka orang-orang kafir itu? Dari kalangan ahli kitab. Ya, ahli kitab itu dalam tafsirnya diterangkan bahwasanya ahlul kitab itu ada dua saja, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Itu dua itu, ya, Yahudi dan Nasrani yang mereka diberikan Alkitab, kitab Taurat dan kitab Injil itu, ya itu. Jadi wal musyrikin tambah lagi orang-orang musyrik. Ya, orang-orang musyrik itu siapa? Ya kalau sekarang lebih mudah kita itu orang-orang musyrik itu orang yang menyekutukan Allah atau mereka yang tidak yakin adanya Allah. Ateis lah bisa dikatakan ateis. Ateis itu apa? Diwakili kalau sekarang ya kalau sebuah partai mungkin ya itu adalah partai komunis. Ya karena memang secara ideologi mereka seperti itu. Ya. Masuk di dalam kategori musyrik karena tidak atau mengakui tapi tidak tunduk kepada Allah atau menyembah selain Allah, menyembah matahari, menyembah bulan, bintang dan lain-lainnya, menyembah pohon, menyembah patung. Nah, itu termasuk musyrik. Ya, musyrik itu dalam kategori kafir. Ya, kafir. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi orang-orang kafir dari golongan orang ahli kitab maupun orang musyrik itu mereka tidak akan meninggalkan sejengkal pun ya pemikiran ataupun keyakinan mereka kaitannya dengan kekafiran itu sehingga datang kepada mereka bayyinah. Bayyinah itu apa? Keterangan dari Allah maupun keterangan dari Rasulnya. Tapi nyatanya nyatanya ketika diberikan bayyinah oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran maupun keterangan dari nabi-nabi, terutama dalam hal ini kan Al-Quran ini kan diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang diberikan bayyinah itu, keterangan itu dari Rasulullah, mereka tidak terima. Ya, jadi itu. Ya, jadi definisi dari kafir yang Allah sendiri terangkan di dalam surah Al-Bayyinah itu ya diantaranya adalah itu ahli kitab yaitu Yahudi Nasrani kemudian orang-orang musyrik.